Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purwandi Dedi, NIM 105 721 121 220, kelas M20F dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini saya buat sebagai tugas final dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan kerjasama koperasi. Nah, di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian jaringan koperasi. Yang kedua, bentuk jaringan koperasi. Yang ketiga, jenis-jenis kerjasama koperasi. Dan yang terakhir, manfaat kerjasama koperasi. Yang pertama yaitu pengertian kerjasama koperasi. Kerjasama koperasi merupakan hubungan antara perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, baik antara koperasi dengan koperasi maupun koperasi dengan bukan koperasi, dan di bidang usaha atau bukan di bidang usaha. Karena untuk meningkatkan kegiatan usahanya membutuhkan bantuan dari orang lain atau organisasi lain. Dimasukkannya cooperation among cooperers, artinya kerjasama antara koperasi ini sebagai asas koperasi bukanlah tanpa alasan. Koperasi yang oleh masyarakat umumnya didefinisikan sebagai wadah atau tempat bagi orang-orang yang ekonominya lemah, dengan sendirinya memerlukan kerjasama di antara mereka dalam mencapai tujuan koperasi. Kerjasama antara koperasi merupakan salah satu asas yang harus dipatuhi oleh semua jenis koperasi. Yang kedua yaitu bentuk jaringan kerjasama koperasi atau koperasi network. Jaringan kerjasama koperasi adalah suatu pola kerjasama usaha koperasi dengan tujuan untuk mencapai kesatuan dan kekuatan. Macam-macam jaringan kerjasama koperasi. Yang pertama yaitu vertikal. Kerjasama vertikal merupakan kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang sejenis. Yang kedua, kerjasama horizontal. Kerjasama horizontal merupakan kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi primer dan koperasi sekunder dengan koperasi sekunder. Yang ketiga, kerjasama diagonal. Kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang tidak sejenis dan antara koperasi dengan non-koperasi. Yang keempat, internasional. Kerjasama koperasi di dalam negeri dan koperasi di luar negeri. Yang ketiga yaitu jenis-jenis kerjasama koperasi. Kerjasama koperasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama bidang usaha antar koperasi dengan koperasi. Kerjasama di bidang usaha antar koperasi dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu yang pertama dengan membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Kerjasama antar koperasi yang dilakukan dengan pembentukan wadah baru yang berbadan hukum sendiri umumnya banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi tingkat sekunder, seperti yang dilakukan dalam pendirian Bukopin. Yang kedua, dalam bentuk proyek atau kemitraan usaha tanpa membentuk organisasi baru yang berbentuk badan hukum. Yang kedua, kerjasama koperasi usaha dengan bukan koperasi. Kerjasama ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, dengan membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Kerjasama ini banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi yang memiliki cakupan daerah yang luas, yang disebut koperasi sekunder, khususnya tingkat induknya seperti induk koperasi pegawai negeri dengan mitra usahanya masing-masing mendirikan bank. Yang kedua, tanpa membentuk organisasi baru yang berbentuk badan hukum, biasanya dalam bentuk proyek atau kemitra usaha. Kemitraan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar lebih merupakan tanggung jawab sosial dalam rangka membantu dan membina koperasi. Yang ketiga, kerjasama bukan di bidang usaha antar koperasi. Koperasi di Indonesia mengenal 4 tingkat organisasi koperasi yang didasarkan atas tingkat daerah administrasi pemerintahan, yaitu koperasi primer, pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Yang keempat, manfaat dari kerjasama koperasi.
Dengan melakukan kerjasama dengan koperasi lain, pastilah akan mendapat banyak keuntungan. Keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana yang berasal dari dalam gerakan koperasi secara efisien supaya memunculkan keliputan daya guna yang semakin tepat. Yang kedua, memperluas usaha antar koperasi agar manfaat ekonomis jatuh di tangan koperasi. Yang ketiga, koperasi sebagai kekuatan ekonomi nasional yang tangguh melalui alih sumber daya teknologi dari satu koperasi kepada koperasi lain. Yang keempat, menggalang tumbuhnya kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap koperasi melalui usaha-usaha yang semakin terpadu dalam satu lingkup sistem yang terarah. Yang kelima, menaikkan sumbangan koperasi terhadap pembentukan produksi nasional secara lebih terarah. Yang keenam, memudahkan pembinaan dan pengawasan antar koperasi yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh, mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari suatu suasana hidup berkumpul. Dan yang terakhir, memajukan dan mengembangkan baik pada anggota koperasi atau koperasi itu sendiri. Itulah yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.